Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya mengasap akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian ke-7. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Bau kas ruangan yang biasa menyimpan peti-peti dalam lemari pendingin, serta bekas-bekas bau darah maupun bau mayat yang menusuk samar-samar terasa mendirikan bulu kuduk. Situasi lebih menyeramkan lagi ketika mereka masih berada di luar pintu, tetapi sudah dapat melihat keganjilan di dalam ruangan kamar Maya. Salah satu peti mati telah ditarik keluar dari tempatnya. Ada sesosok mayat di dalam, dan ketika mereka mendekat untuk melihat mayat itu, Haryanto menjerit lalu pingsan. AKP Robinson tarikan, tegak dengan mulut terkatup rapat. Dokter gemetar, pucat pasi. Lama baru terdengar dari mulutnya, "Maria." Ya Allah, benar. Yang terbaring di peti mati itu bukanlah jenazah si Nona, melainkan mayat suster bertubuh tinggi kekar itu. Kopi panas yang segera dihidangkan di kantor dokter jaga sungguh menarik selera di hawa pagi yang dingin dan sedikit mengandung kabut. Tetapi tak seorang pun berselera menyicipinya, sementara petugas kamar mayat terduduk letih dan pucat setelah selesai menceritakan apa yang terjadi dan telah menimpa dirinya, sehingga ia terkulai di lantai kotor berdebu itu. Tak lama setelah mayat si Nona dimasukkan ke peti mati dan orang-orang yang mengantarkannya pergi, si petugas bermaksud tidur karena sudah mengantuk. Ia yakin sudah terlelap manakala ia dibangunkan seseorang. Ternyata Suster Maria yang dengan lembut meminta pintu kamar mayat yang terkunci agar dibuka. "Kasihan gadis itu," katanya dengan suara lembut menyenangkan. Si petugas heran mendengar cara berbicara Suster Maria yang agak lain dari yang selama ini ia kenal. "Aku bertanggung jawab atas kematiannya Pak Joko. Jadi aku bermaksud memanjatkan doa khusus untuknya sebelum mayatnya diautopsi." Permintaan itu terdengar aneh, tetapi masuk akal. Petugas kamar mayat membuka pintu. Suster Maria kemudian masuk, tetapi minta pintu ditutup saja karena tak ingin diusik selama berdoa. "Tidak takut, Suster?" tanya Joko takjub. "Selama bertugas, pernahkah Bapak dicekik salah satu mayat yang Bapak urus?" tanya Suster tersenyum. "Ah, yang benar saja," sahut Joko tertawa. "Titip doaku, Suster. Gadis yang malang itu cantik juga. Sayang, ia mati muda." Pintu ditutupkan. Joko menunggu di luar dengan mata terkantuk-kantuk. Tetapi diam-diam ia merasakan keganjilan di dalam ruangan kamar Maya. Ia tidak tahu apa, tetapi tergoda untuk melihat-lihat. Pelan-pelan pintu dibukanya, dan terpekik ditahan karena tiba-tiba saja ia sudah berhadapan bukan dengan Suster Maria, melainkan gadis di dalam peti mati. Joko hampir mengambur saking kaget dan ketakutan. Tetapi tangannya sudah keburu dipegang oleh si gadis. Begitu tangannya disentuh, Joko merasa dirinya melayang. Lantas disusul perasaan sakit yang menyentak seakan tubuhnya disambar arus listrik tegangan tinggi. Dan dari tangan mereka berdua yang saling bersentuhan, tampak berpijir-pijir sinar biru tajam
menyambar-nyambar. Matilah aku. Masih sempat Joko berpikir sesaat sebelum tubuhnya meliuk, jatuh terjembab di lantai. Sepi menyendak. Selesai Joko bercerita, semua yang hadir mengawasi si penjaga kamar mayat yang duduk terengah-engah dan wajahnya masih pucat pasi. Dokter bangkit dari duduknya, lalu memberikan segelas minuman kepada Joko yang melahapnya sekali tegak. Perlahan-lahan wajahnya pun bersemu merah kembali. Ia kemudian senyum-senyum ditahan lantas bergumam malu. Tak biasanya aku takut pada hantu. Tak ada yang menertawakannya. Semua berdiam diri sambil berusaha mempercayai cerita yang diungkapkan si penjaga kamar mayat, dan berakhir dalam satu kesimpulan yang mencemaskan. Si Nona sudah lolos dan entah di mana gadis itu sekarang, serta kapan mereka dapat meringkus kembali sebelum jatuh korban-korban berikutnya. Ramandita yang pertama-tama membuka mulut, suaranya kering waktu ia merintih. Jadi itulah yang terjadi. Robinson menoleh lalu bertanya menyentak. Apa pula maksudnya itulah yang terjadi? Sentuhan dua tubuh, desah Ramandita liar. Si Nona dan Suster Maria itulah pula yang pernah diperbuat Larasati ketika ia ditangkap dan akan dibakar di tiang gantungan oleh penduduk desa. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan mendengus, tidak tertarik. Haryanto lantas mendesak. Ceritakan padanya Ramandita. Ramandita meminta segelas minuman yang kemudian dokter menyuruh Joko mengambilkannya. Si penjaga kamar mayat bangkit dari duduknya. Di pintu ia ragu-ragu sejenak. Matanya liar mengintip keluar. Sudah mulai banyak orang lalu lalang di luar kantor dokter jaga. Matahari pun sudah bersinar terang menderang. Aman, pikir Joko. Lantas pergi ke dapur terdekat untuk memenuhi permintaan Ramandita. Setelah mencicipi kopi kental panas, barulah Ramandita memulai ceritanya. Tepatnya, ia berujar, aku akan mengulang apa yang pernah kutulis dalam cerita fiksiku yang paling akhir. Tidak ada yang bereaksi kecuali dokter yang mengerutkan dahi. Setelah korban semakin banyak berjatuhan, diperoleh sejumlah petunjuk bahwa Larasati yang menghuni lereng gunung itulah penyebab matinya beberapa orang penduduk desa. Dengan bantuan orang-orang yang ahli menangkal ilmu hitam, penduduk akhirnya berani menyatori tempat tinggal janda itu, lalu meringkus janda yang hidup menyendiri serta ditakuti itu. Larasati tidak melawan bukan karena kekuatan gaibnya berhasil dilumpuhkan, melainkan karena ia tahu banyak di antara penduduk yang mengingkari dirinya tidak berdosa atas kematian suaminya. Bila ia melawan, akan terjadi pertarungan mati-matian, dan orang-orang yang tak berdosa itu akan jatuh sebagai korban. Sembari memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan diri, Larasati membiarkan dirinya ditangkap. Ia lalu digiring turun gunung dan ditahan di balai desa. Menurut rencana lurah, Larasati pagi hari esoknya akan digantung, kemudian mayatnya dibakar. Abu pembakaran mayat Larasati disebarkan ke berbagai penjuru agar tidak dapat menyatu, sebagaimana petunjuk dukun-dukun ahli yang ikut meringkusnya. Dengan demikian, roh Larasati akan sibuk mencari abu pembakaran jasadnya, yang tentunya sudah musnah tak berbekas. Rohnya akan gentayangan dan tak akan mampu lagi berbuat apa-apa. Tapi namanya manusia, ada saja yang ingin mengambil keuntungan. Orang itu adalah Sumira, istri lurah desa. Sumira tahu betul bahwa selama ini ia dianggap sepi oleh suaminya, semata-mata karena suaminya masih tetap mencintai Larasati.
Demikian besarnya cinta suaminya itu sehingga Sumirna sadar waktu Larasati akhirnya mati, cinta si suami akan tetap hidup dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga Sumirah. Setelah ditimbang masak-masak, Sumirah nekat mendatangi Larasati pada tengah malam buta setelah suaminya tidur mendengkur. "Aku ingin menguncingi perempuan terkutuk itu," katanya pada penjaga-penjaga Larasati. Para penjaga itu maklum, karena diam-diam mereka juga mendengar desa-desu tentang nasib malang Sumirah yang selalu disepelekan suaminya. Mereka biarkan Sumirah masuk ke ruang terkunci di mana Larasati disekap. Mereka yakin tidak ada yang perlu dicemaskan. Lagian, Larasati terikat kuat oleh tali rotan yang telah diberi mantra-mantra. Dengan menutupi kedengkiannya Larasati, istri lurah memperlihatkan muka manis serta tutur kata yang sangat memelaskan hati. Air matanya berlinang ketika ia berujar sedih. "Aku sadar pengaruhmu begitu kuat pada suamiku. Meskipun kau besok mati juga, aku tahu pengaruhmu tidak akan ikut mati. Cinta suamiku akan tetap berurat akar padamu, dan akulah yang akan tetap bersia-sia sepanjang hidupku." "Apa yang kau kehendaki?" tanya Larasati, seraya memikirkan keuntungan apa yang dapat direbutnya dengan kehadiran Sumirah. "Tolonglah buang pengaruhmu atas diri suamiku." Larasati tiba-tiba tersenyum. "Kalau aku mengabulkan permintaanmu, imbalan apa yang akan kuperoleh? Kebebasanku." "Maaf, mustahil aku dapat membebaskanmu. Aku pun tak tahu imbalan apa yang mampu kuberikan. Tetapi..." Sumirah makin mencucurkan air mata kesedihannya yang palsu. "Sungguh malang bahwa akhirnya kau akan mati. Mati? Maaf, terkutuk pula. Jadi apa salahnya sebelum kematianmu tiba, kau berbuat kebaikan demi orang lain? Sekurang-kurangnya hal itu akan meringankan bebanmu kelak di akhirat sana." Larasati pun berpura-pura sedih. Lalu didahului keluhan pasrah, ia berkata, "Baiklah, kupikir kau benar juga. Nah, maukah kau memegang telapak tanganku?" "Untuk apa?" "Agar dapat kualihkan pengaruhku ke dalam dirimu. Dengan demikian akan beralih cinta Sumarna yang begitu menggebu-gebu hanya pada dirimu seorang." Suara dan tatapan mata Larasati yang lembut lunak menghilangkan keraguan-keraguan Sumirah. Dengan senang hati ia ulurkan tangannya. Digenggamnya telapak tangan Larasati. Lalu terjadilah apa yang seterusnya terjadi. Salah satu dari mereka harus mati. Tentu saja Sumirah lah yang harus mati, seperti juga halnya Suster Maria. Ramandita berkata dengan suara bergetar. Para penjaga itu tak pernah tahu bahwa yang kemudian keluar meninggalkan ruang tahanan mereka hanya jasadnya saja, jasad Sumirah. Begitu pula esok paginya, ketika mereka temukan Larasati mati, yang mati itu hanyalah jasad Larasati. Lalu mereka membakarnya hangus seperti niat semula, begitu bukan? Robinson Tarigan bergumam. Ramandita tersenyum kecut. "Ah, Bapak rupanya tak membaca seluruh ceritaku itu." "Aku bukan pengagummu," Robinson menjawab masam. "Bila demikian, Bapak tak tahu bahwa Larasati tak jadi dibakar. Itulah kekeliruan besar yang telah diperbuat Pak Lurah. Karena dorongan cintanya yang sudah mendalam, niat membakar mayat Larasati dibatalkannya sendiri. Dia berdalih, kasihan Larasati yang sudah mati atas kemauannya sendiri masih harus dihinakan jasadnya. Katanya lagi, karena Larasati mati atas kemauannya sendiri,
Larasati juga telah melupakan dendam kesumatnya pada mereka yang masih hidup dan dianggapnya sebagai penyebab kematian suaminya. Maka, meski tanpa upacara, Larasati pun kemudian dikuburkan. Dan suatu hari kuburannya ditemukan mengangkat terbuka. Robinson menerka kata acuh. Persis. Dan yang ditemukan orang di liang kubur itu adalah Sumirah. Seperti Suster Maria di lemari pendingin kamar mayat. Haryanto nimbrung bernafsu. Robinson menanggapi dengan sentakan. Dokter yang duduk diam-diam di belakang mejanya mengeluh getir. Omong kosong apa yang kalian bicarakan ini? Dan Anda, komandan, mengapa tidak dimulai saja mencari si pembunuh biadab itu? 11 orang anak buahku yang sudah ahli di bidang itu, dokter. Sang ajun inspektur bersungut-sungut tak senang. Kini sedang sibuk melaksanakan keinginanmu itu. Dan mengenai kau, si pengarang dengan imajinasimu yang terkutuk itu, tambahnya kasar seraya menuding Ramandita. Ramandita terkesiap. Ada apa dengan aku, Pak Tarigan? Belum jelas. Tidakkah kau sadari bahwa novelmu itu telah melahirkan sebuah ide menarik pada seseorang, atau siapa tahu juga sekelompok orang yang semuanya menganut ilmu hitam? Lalu, entah apa motif mereka, idemu itu mereka pelajari, lalu mereka buktikan kebenarannya. Lantas, mereka berhasil, Bung, dan langsung atau tidak kau terlibatkan di dalamnya. Untuk itu aku terpaksa harus menahanmu suatu hari kelak, bila si pembunuh itu sudah kuringkus batang lehernya. Ramandita menyeringai. Anda mengada-ada, komandan. Terus terang, tadinya aku pun sependirian dengan Anda. Tetapi sekarang, Ramandita mengubah wajah dan sikap formalnya menjadi wajah maskul. Si Nona telah membuktikan kebenaran ancamannya, sekaligus membuktikan apa dan siapa dia sebenarnya. Dengan sengaja, dia tinggalkan beberapa petunjuk untuk membuka pikiranku. Untuk itu pun Ramandita, kau tetap akan kutangkap. Robinson mengerutu dengan wajah jemu. Tuduhannya, komandan. Ramandita emosional karena digertak. Dituduhnya jelas, kau mendatangkan seorang pembunuh. Hantu, komandan. Hantu yang kemudian membunuhi orang-orang. Luar biasa. Kalau saja Anda mampu menangkap lalu mengajukan hantu itu ke pengadilan, seluruh dunia pasti gempar. Nama Anda akan tercatat dalam sejarah, paling tidak dalam buku. Ramandita tersenyum mengejek. Tetapi, komandan, pasal undang-undang mana yang akan kalian jatuhkan untuk menghukum hantu? Robinson Tarigan terpojok, lalu diam. Seseorang tertawa kecil. Robinson melotot garang. Dan yang tertawa tadi, Haryanto, terbungkam dengan wajah pucat. Ramandita merasa iba pada sahabatnya yang malang itu. Lalu dengan wajah prihatin ia mengumumkan, sudah tiba saatnya orang-orang Sinting mulai berburu hantu. Namun demikian Robinson Tarigan tetap yakin bahwa otaknya masih cukup waras. Ia memanggil Pripta Priadi yang segera menghadap dengan sikap siaga dan siap menerima perintah. Hanya ada dua kemungkinan, Priadi. Robinson Tarigan berkata tanpa ragu-ragu sedikit pun. Secara klinis, gadis itu memang dinyatakan sudah meninggal. Tetapi tidak mustahil ia hanya mati suri. Jantungnya dikejutkan uap pendingin. Di kamar mati, ia hidup kembali, berjuang keras keluar dari peti matinya, terus kabur. Kemungkinan lainnya, dan ini dugaanku paling kuat, yang harus kau selidiki dengan seksama. Ada orang lain yang mengeluarkannya dari peti mati, lantas membawanya pergi. Bagaimana dengan Suster Maria, komandan? Ia mengetahui sesuatu, atau dia tahu terlalu banyak. Untuk itu mulutnya terpaksa dibungkam untuk selamanya.
Bukan mustahil ia terlibat. Maka kalian telusurilah perilaku kehidupannya sehari-hari. Siapa saja teman-teman dekatnya, kemana saja ia pergi, dan apakah ia pernah mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu hitam atau aliran sesat lainnya. Dan Joko, Priyadi menyeringai gembira. Jika tidak salah lihat, pastilah ia telah membual. Setuju, Komandan. Pikiran kita agaknya sejalan, Priyadi. Kau interogasilah penjaga kamar mati itu sekali lagi. Kita harus tahu kejadian yang sebenarnya dan mengapa ia mengelabui kita dengan ceritanya yang mengerikan itu. Siap, Komandan. Adapun mengenai keikutsertaannya dengan rombongan Aki Johari di tengah perjalanan ke Sukabumi, Robinson Tarigan berkilah. Aku ingin tahu bagaimana caranya orang-orang Sinting berburu dan menangkap hantu. Ramandita mengeluh. Bilang saja Anda mau memastikan aku tak akan pergi kemana-mana. Tidak ada salahnya, bukan? Sambut Sang Ajun Komisaris seraya menyeringai lebar. Ya, asalkan tidak dibrogol saja. Ramandita ikut menyeringai, kemudian tertawa terbahak-bahak. Perburuan itu dimulai di rumah Aki Johari. Senjata pengintai masih itu juga, baskom perselain besar dan antik yang ia katakan peninggalan leluhurnya, yang konon pernah jadi tabib di istana Kesultanan Banten. Bedanya kali ini tak ada akar bakar, rempah-rempah, serta bebungaan. Ia hanya membakar kemenyan. Abu pembakaran dilanturkan ke dalam air bening di baskom. Setelah itu ia juga menuangkan jelaga hitam pekat. Isi baskom pun segera diaduk. Hantu itu tahu ada yang mencari dan melumpuhkannya tadi malam. Maka setiba di rumah sakit, ia mencari jalan lolos dari penangkapnya. Nasib sialah yang menimpa Suster Maria. Hantu itu berhasil kabur dan pasti ia sudah menemukan tempat persembunyiannya yang menurutnya cukup aman dari penglihatanku, dan ia salah. Aki Johari menjelaskan dengan nada berapi-api. Ia tidak tahu mata batinku mampu menerobos masuk ke alam gaib yang sama hitam dan pekatnya dengan air di baskom ini. Aki Johari menunggu sampai riak air di baskom tenang dan diam, lalu mengingatkan agar selama ia bersemedi tidak boleh ada suara berbisik, apalagi mengusik. Ia kemudian duduk bersila menghadap ke baskom yang langka didapat itu. Tak sekalipun ia bergerak. Kelopak mata dan mulut berkatup rapat. Posisi duduk dan sila diamnya mengingatkan Ramandita pada patung Siddhartha Gautama yang pernah ia lihat di sebuah kelenteng sewaktu ikut menelusuri kasus si janda hitam. Detik demi detik berlalu. Di luar rumah angin malam bersiut-siut dan atap genteng terdengar berdetak-derak. Ramandita menggigil oleh sergapan hawa dingin membeku. Ketika ia melirik, ia melihat Haryanto, bahkan AKP Tarigan juga terpengaruh oleh sikap semedi Aki Johari. Tak seorang pun berani bergerak, apalagi membuka mulut. Mata mereka tak pula berkedip, bahkan napas pun terpaksa ditahan. Lalu, tiba-tiba, kelopak mata Aki Johari merentang terbuka. Tampak kilatan tajam dan aneh di matanya. Lalu dengan suara menggeram dan pundak bergetar hebat, dari mulutnya disemburkan ludah yang muncrat ke permukaan air baskom. Tamu-tamunya memandang terkejut, kemudian membelalak dengan mulut tercengah. Manakala di tempat muncratnya ludah Aki Johari, warna hitam pekat permukaan air pelan-pelan berubah bening sementara. Sisanya tetap menghitam pekat. Entah ilmu apa yang dipergunakan Aki Johari, sehingga keanehan itu masih ditambah hal yang lebih aneh lagi. Muncratnya ludah yang disemburkan begitu keras,
sedikit pun tidak membuat riak, apalagi percikan air di baskom. Gigi Aki Johari bergemeletuk keras, sementara ia mengawasi permukaan air di bagian yang bening tadi. Lalu mendadak dahinya menggerut, mulutnya terbuka, tanpa menggagap-gagapi lantas bergumam heran. Lah, mengapa jadi begini? Mukanya diangkat, memandang lurus-lurus ke wajah Ramandita, masih dengan pandangan heran. Ada apa, Ki? Bisik Ramandita tegar. Aku tidak dapat melihat roh jahat gadis itu. Yang kulihat justru wajah orang lain, jawab Aki Johari bingung. Wajah siapa, Ki? Wajahmu. Sepi sejenak, lalu Robinson Tarigan tertawa bergolak. Tentu saja, ia berkata mengejek. Bapak memang tengah memandang wajah Ramandita, bukan wajahku atau wajah Haryanto. Tanpa mengacuhkan ajakan tamunya, Aki Johari kembali mengawasi permukaan air. Matanya memandang tak berkedip sampai bagian yang bening di permukaan air itu. Lambat laun kembali menyatu dengan bagian lainnya, kembali menghitam pekat. Masih wajah yang sama, gumamnya pelan, sementara kerutan di dahinya bertambah jelas, pertanda ia tengah berpikir keras. Ramandita maupun Haryanto diam tak bergerak, menunggu dengan wajah tegang. Hadapun Robinson tetap dengan santai. Ia jemput sepotong singkong rebus yang sebelumnya telah disediakan istri tuan rumah, menggigit lalu mengunyahnya dengan santai pula. Seterusnya gelas didekatkan ke mulutnya, kopi hangat dicicipi. Lantas mendesah nikmat sembari kedua belah kaki diselonjorkan. Benar-benar santai, seolah menikmati suasana piknik saja. Ia pun tidak tampak menaruh minat ketika Aki Johari berujar pada Ramandita. Waspadalah anakku, naluriku membisikkan bahwa kau dijadikan tameng oleh roh jahat itu. Robinson Tarigan nyeletuk. Ambillah baju besi dan pedangmu sekalian, Rama. Ramandita tidak mengacuhkan. Dengan suara tersedak ia bertanya pada tuan rumah. Apakah maksud Aki gadis itu bersembunyi di... Kata-katanya tidak diteruskan. Wajahnya pun semakin tegang karena ikut membayangkan apa yang muncul dalam pikirannya. Aki Johari menggelengkan kepala, berujar lembut namun jelas menyimpan perasaan khawatir. Belum dapat kupastikan, nak. Mungkin saja aku salah. Yang semacam ini hanya terjadi satu dari sekian ribu peristiwa gaib. Sudah langka terjadi di zaman sekarang ini. Tetapi di masa hidup leluhurku, peristiwa semacam itu bukanlah hal yang aneh. Peristiwa apa, Ki? Haryanto menyela segan. Roh gaib yang biasanya hanya berkentayangan di alam arwah, tetapi memiliki kekuatan ampuh dan jahat untuk menyelinap lalu bersembunyi di balik roh orang yang masih hidup. Astaga, Ramandita mengucap berbarengan dengan Haryanto. Robinson mengawasi mereka berdua dengan mulut tersenyum dan pandangan mata menaruh iba kasihan. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Tanya Ramandita dengan bulu kuduk merinding. Aki Johari mengusap dagunya, berpikir. Kemudian, aku mampu memanggil roh orang-orang yang sudah mati sebanyak aku butuhkan, katanya. Tetapi apabila roh kentayangan itu mencari perlindungan di balik roh orang yang masih hidup, akan sulit berkomunikasi dengannya. Kita harus menemukan suatu cara di mana harus terjadi suatu persenyawaan nyata antara kedua roh itu yang dapat kita lihat dan kita raba,
Dengan bantuan persenyawaan itulah kita harus dapat berkomunikasi dengan roh yang ingin kita panggil. Caranya? Desah Ramandita bingung. Melalui darah atau benih kehidupan. Darah siapa? Benih kehidupan siapa? Kedua-duanya. Darahku sih kapan saja bisa didapatkan, tetapi bagaimana mungkin kita mendapatkan darah si Nona? Mungkin saja, nak, jawab Pagi Johari dengan tenang. Di otakku yang sudah tua ini, nak, kata Ki Johari tersenyum. Setiap kata demi kata yang diceritakan pasien-pasienku selalu tercerna dan tertanam kuat untuk sewaktu-waktu diungkapkan kembali. Orang sekarang bilang, ini bukan sombong ya, otak komputer begitu. Ada apa yang Aki masih ingat mengenai apa saja yang telah kuceritakan? Dan apa kaitannya dengan darah atau benih kehidupan? Ingat, pertama kali kau bertemu dengan gadis itu, dan apa saja yang telah kalian berdua perbuat. Wajah Ramandita seketika bersemu merah. Maksud Aki? Benar, kalian telah bersetubuh bukan? Dan kau bilang gadis itu masih perawan. Tahu bukan apa yang kita lihat apabila terjadi kerobekan pada selaput darah? Ramandita menelan ludah lalu berkata menganggap. Aku tahu, tetapi aku pun sempat dibuat heran. Pagi itu, sewaktu aku kembali ke kamar tidur, aku sempat melirik ke permukaan spray. Jelas, aku telah merasakan adanya selaput darah yang terobek. Tetapi di kain spray itu sedikit pun tak kulihat adanya percikan darah. Karena anakku, kau melihat dengan mata manusia biasa, sedangkan yang kau ingin lihat adalah darah makhluk gaib. Apakah kain spray itu sudah kau cuci? Belum, malah masih terhampir di tempatnya semula, jawab Ramandita tersipu-sipu. Haryanto yang duduk di sebelahnya menggeleng-geleng perhatian. Aki Johari berujar gembira. Kalau begitu, kita masih dapat melihatnya, melihat persenyawaan yang telah terjadi antara kalian berdua. Yang kumaksud bukan darah, melainkan benih-benih kehidupan. Tetapi untuk dapat melihatnya, kita harus dibantu persenyawaan benih-benih sejenis yang masih baru dan masih segar. Lalu Aki Johari menjelaskan bagaimana benih kehidupan yang masih baru dan masih segar itu bisa mereka dapatkan, dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Sekarang tergantung pada Nak Rama sendiri dengan siapa Nak Rama ingin bersetubuh, katanya mengakhiri. Wah, enak. Robinson Tarigan mendengus keras, lantas dijemputnya singkong rebus sepotong lagi dengan bernafsu. Berdebar jantung Ramandita ketika terdengar bunyi bel dan ia pergi membuka pintu depan. Di hadapannya berdiri tubuh semampai bermata bening yang menatap mesra, serta berbibir merah basah, setengah terbuka merindukan sentuhan. Ramandita menelan ludah lantas berujar dengan suara bergetar. Tambah cantik saja kau, Lena. Magdalena tersenyum hangat. Begitulah yang selalu kudengar tentang komentar seorang suami ketika melihat bekas istrinya, sautnya sama bergetar. Kita belum cerai, Lena. Memang belum, jadi aku masih berhak mengoreksi penampilanmu, bukan? Sambil berkata demikian, tangan Magdalena menyentuh pipi lalu mengurai helai-helai rambut yang menutupi telinga Ramandita. Kau tampak kurus dan tua, sayangku. Akhirnya aku tambah matang, kila Ramandita tertawa. Ayolah, ini rumahmu sendiri. Aku tak harus menyilahkan kamu masuk, bukan? Ramandita menyisi untuk memberi jalan, kemudian menutupi pintu masuk ke dalam.
Magdalena sejenak diam mengawasi suasana, baru kemudian meneruskan langkah menuju ruang dalam. Sambil lewat masih sempat dia membetulkan letak lukisan dinding yang tergantung miring. Di ruang tengah, Magdalena pun tidak langsung duduk. Lebih dulu ia mempelajari keadaan ruang itu. Lantas didahului tawa lunak ia mengomentari. Setelah kau menelponku tadi pagi Rama, tentulah kau sibuk sekali membenahi seisi rumah ya. Ramandita menanggapi dengan tersipu. Pasti, aku melakukannya tidak terlalu rapi kan? Iya, ternyata benar. Sewaktu duduk mengobrol di kursi panjang, kaki Magdalena tiba-tiba menyentuh sesuatu di kolong meja. Ia membungkuk lalu menarik keluar sepatu Ramandita plus kaos kaki yang tergeletak tak benturan di kolong meja itu. Magdalena juga mengambil botol minyak rambut dan sisir dari lapis bawah meja itu. Memalukan, komentarnya seraya menyeringai. Ia bangkit dari duduknya dan membawa benda-benda itu untuk disimpan pada tempat yang benar, di kamar tidur. Ia tidak pergi ke kamar tidur yang ia tahu biasa dipergunakan Ramandita setelah mereka berpisah, tetapi langsung membuka pintu kamar tidur yang biasa mereka pergunakan semasih hidup normal sebagai suami istri. Sesaat kemudian, dari dalam kamar terdengar suaranya memanggil. Ramandita segera menyusul masuk ke kamar yang dimaksud. Dan ketika melihat Magdalena tengah mengawasi kamar tidur, jantung Ramandita bergetar lagi. Getaran yang jauh berbeda dengan saat tadi membukakan pintu untuk Magdalena. Bukankah itu spray yang terakhir kali kita tiduri, Rama? Yakni pada hari Sabtu malam 3 bulan 10 yang lalu, tanya Magdalena lembut. Agaknya aku lupa. Daya ingatmu kuat, Lena, sahut Ramandita cepat-cepat menambahkan. Jangan khawatir, aku telah mencucinya setelah kau pergi. Kini ku pasang lagi, sekedar bernostalgia. Magdalena menggeleng-geleng misterius, lalu mendekati tempat tidur. Kain spray disingkapkan pada ulas satu sudutnya. Melihat itu, Ramandita berujar cemas. Tak usah repot-repot menukarnya dengan spray yang lain, Magdalena. Memang tidak, jawab Magdalena tersenyum. Aku hanya ingin merapikan saja. Tidakkah kau lihat salah satu motif kembangnya setengah terbenam di bawah kasur? Dan Magdalena menyingkapkan seluruh spray, lalu memasangnya dengan benar. Selagi bekerja, ia bergumam perhatian. Apakah aku pernah menyarankan kau kawin lagi? Pernah. Mestinya saranku kau turuti. Kau tak perlu repot-repot mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Serahkanlah urusan rumah tanggamu kepada orang istri. Ramandita menahan senyum. Kalau kuturuti kau pasti bunuh diri, katanya memancing. Kau tahu aku paling takut mati, Ramah, desah Magdalena getir. Wajahnya yang tadi riang tahu-tahu berubah murung, dan juga suaranya ketika ia meneruskan. Tetapi ya terus terang, bila engkau kawin juga dengan perempuan lain, mungkin aku akan punya keberanian untuk melakukan apa yang tadi kau katakan. Ramandita yang menyadari dibendul pintu kamar mengerutkan dahi. Mengapa? Karena sayangku, bila di sisimu sudah ada perempuan lain, berarti kau bukan lagi milikku seorang. Aku tak boleh lagi menyentuhmu, apalagi mengajakmu bermain cinta. Bahkan untuk mencintaimu saja pun aku tak lagi punya hak. Magdalena mengakhiri kata-katanya dengan keluhan panjang. Diamati-amatinya spray yang kini tampak lebih serasi dan sedap dipandang. Setelah itu ia memutar tubuh menghadap lurus ke arah Ramandita. Tersenyum sejenak, lantas bertanya lirih. Kini apalagi yang masih dapat kulakukan untukmu, Rama? Pergi ke dapur untuk menyediakan makan malammu, atau
Ramandita meninggalkan pintu. Ia dekati Magdalena dengan langkah-langkah pasti, lalu merangkul perempuan itu dengan kehangatan yang mendebarkan dada. Di telinga Magdalena ia berbisik mesra. "Bantulah aku melepas rindu dendam yang mengentak-entak jiwa ini, kekasih." "Oh, Ramaku, sayangku, suamiku." Magdalena menyambut dengan rintihan terputus-putus dan kecupan-kecupan bibir yang semakin lama semakin panas membara. Ia membiarkan dirinya ditarik lalu direbohkan Ramandita di tempat tidur. Sentuhan demi sentuhan ia sambut dengan kegairahan yang kian menggebu, menagih pelunasan janji berahi. Ketika kemudian tubuh mereka menyatu dalam kemesraan yang luar biasa mempesona, Magdalena menitikkan air mata sukacita dan bahagia yang tiada tara. Setengah jam berlalu sudah ketika akhirnya Magdalena merintih keras, lalu tubuhnya meliuk jatuh dan rebah di sisi tubuh Ramandita. Beberapa saat lamanya ia rebah dengan mata terpejam meraih sisa-sisa kenikmatan berahi yang telah dia raih sampai ke puncaknya. Setelah degupan jantungnya mereda, barulah ia meringankan tubuh untuk merangkul dada dan mengecup pipi Ramandita sebagai ucapan terima kasih. Setengah bertalakan pada siku tangannya yang lain bergumam tersipu, "Tahukah kau yang?" Ramandita mengurai senyum lembut, "Bahwa usahaku telah gagal dan gagal lagi." "Untuk?" "Mengantarmu lebih dulu ke puncak dan membiarkan engkau lebih dulu menikmati kebahagiaan yang mengasihkan itu sebelum aku meraih bagianku sendiri." "Kau selalu mampu melakukannya, Magdalena. Bila kita mengulanginya lagi, nanti di ronde kedua." Magdalena berbisik gemetar, "Tetapi mengapa tak pernah di ronde pertama?" "Karena kekasihku, ronde pertama adalah milikmu," kata Ramandita kalem. Wajah Magdalena berubah sendu. Meskipun matanya menatap mata Ramandita, namun jelas pikirannya menerawang jauh. "Masing-masing kita ingin saling membahagiakan, bukan? Tetapi sayang, sifatnya hanya sementara. Kau tahu bahwa kau dapat melanggengkannya, Lena, membuatnya tetap abadi." Bujuk Ramandita. Magdalena menggeleng sedih. Suaranya teramat pahit ketika ia menggerang pelan. "Aku ingin Rama, namun tiap kali aku berniat kembali bersatu denganmu untuk tidak pergi-pergi lagi, tiap kali pula jiwaku ditoreh bayangan terkutuk itu. Bayangan itu tak pernah berhasil kusingkirkan, Rama. Kengerian pada apa yang telah terjadi dan kebencian pada diriku sendiri, mengingat bahwa aku menikmati kejadian terkutuk itu serta apa yang waktu itu kuucapkan. Aku minta dia agar melakukannya lagi dan lagi di saat tubuh laki-laki itu menjauhi tubuhku." Magdalena menggigit bibirnya kuat-kuat. "Sesuatu yang tidak pernah berani ku minta darimu," tambahnya dengan nada muak dan malu pada dirinya sendiri. "Belum jugakah kau menyadari situasi ketika itu, Lena? Kau berada di bawah pengaruh obat perangsang yang melebihi dosis." Ramandita berkata dengan marah, bukan marah pada Magdalena, melainkan pada pemerkosaan biadab yang tidak saja menodai tetapi juga akhirnya menghancurkan rumah tangga yang sebelumnya begitu tentram dan bahagia. "Aku dapat memahami reaksimu ketika itu, Magdalena. Kau ya, tetapi aku tidak, lantaran masih dan senantiasa melekat dalam ingatanku. Bagaimana setelah pergi, aku lalu merayap ke tempat kau duduk terikat. Aku bukannya membantu melepaskan ikatanmu, aku justru memohon agar kau tuntaskan berahiku yang masih bergejolak. Lalu, tiba-tiba aku melihat sinar jijik di matamu. Saking ngeri melihatnya, aku pun lantas tersadar." Ramandita mengatupkan kelopak matanya rapat-rapat, lalu berbisik samar,
Kau tidak ingin ke kamar mandi? Magdalena terperanjat sendiri. Ya Tuhan, mengapa kita membicarakan itu lagi? Ia mencoba tertawa, tetapi gagal. Kebahagiaan tadi telah digantikan oleh jiwa yang sakit. Tertatih-tatih ia turun dari tempat tidur. Tertatih-tatih pula ia berjalan lalu menghilang di kamar mandi. Ramandita pelan-pelan membuka kelopak matanya. Ia mengawasi pintu kamar mandi dengan mata tak berkedip. Sesaat ia mengeluh panjang. Kelopak matanya dikatupkan lagi. Dan pada saat itulah dari sudut-sudut kelopak matanya menitikkan tetesan air bening hangat membasahi pipi. Ia goyangkan keras-keras kepalanya untuk membuang jauh-jauh impian buruk yang sudah lama berlalu, namun seolah baru terjadi beberapa menit berselang. Kemudian ia bangkit, duduk terenyak di tempat tidur. Tiba-tiba matanya menangkap noda-noda bening keputihan membasahi permukaan kain spray. Seketika ia tersadar bahwa ia harus melupakan masa lalu dan lebih mengutamakan masa sekarang. Masa di mana ia justru dihadapkan pada impian lain. Impian yang jauh lebih buruk dan harus dilenyapkan pula sebelum terlambat. Tanpa berpikir panjang, ia melompat turun lalu tergesa-gesa menyingkap kain spray. Baru juga tangannya menyentuh salah satu ujung spray itu, di belakangnya sudah terdengar ucapan lembut. Biarlah aku yang melakukannya, Ramandita. Lalu tanpa menunggu reaksi, Magdalena bergerak cepat dan terampil melepaskan kain spray. Sambil lalu ia bertanya tanpa maksud apa-apa. Mengapa kau tiba-tiba ingin menukar spray, Rama? Ramandita terkesiap menjawab tergagap-gagap. Aku tidak ada salahnya bukan? Lagi pula sudah waktunya spray itu ditukar dengan yang lebih bersih. Magdalena berpaling, mengawasinya sesaat, namun tanpa berkomentar apa-apa. Spray digulungnya, begitu pula sarung-sarung bantal. Ia mencari-cari dengan matanya. Lalu setelah membungkuk, ia temukan apa yang ia cari di kolong tempat tidur. Sebuah keranjang plastik diseretnya dari bawah kolong. Lalu spray dan sarung bantal dimasukkan ke dalam keranjang, di mana sudah ada tumpukan pakaian kotor Ramandita yang belum sempat dicuci ke keranjang itu, dan juga kaos kakinya tadi dimasukkan. Lalu dengan tubuh telanjang ia berjalan keluar kamar tidur. Mau kau bawa kemana keranjang itu? Tanya Magdalena bingung sambil menguntit di belakang Ramandita. Kemana lagi? Ya dimasukkan ke mesin cuci. Ini pekerjaan perempuan, ingat? Sahut Magdalena tersenyum. Ramandita berpikir cepat. Urusan sepele begitu dapat juga dikerjakan laki-laki, katanya. Kau pergilah ke dapur, aku sudah lapar. Berkata begitu, keranjang di tangan Magdalena disambarnya terus berjalan menuju mesin cuci yang ditempatkan tak jauh dari dapur. Magdalena membiarkan saja, lalu tiba-tiba tertawa berderai-derai. Tentu saja Ramandita membalikkan tubuh lalu bertanya heran. Apa yang lucu? Sambil memegangi perut, Magdalena bertanya menyindir. Apakah belakangan ini kau selalu berbukil saja di rumah, Rama? Terperanjatlah Ramandita, ia lupa mengenakan pakaian sewaktu tadi ia diikuti Magdalena meninggalkan tempat tidur. Melirik sekilas ke bawah, Ramandita cepat menurunkan kedua tangannya, sehingga keranjang berisi tumpukan kain kotor seketika menutupi bagian terlarang di bawah pinggangnya. Lalu dengan wajah memerah, ia membalikkan tubuh dan berjalan santai menuju mesin cuci. Di belakangnya Magdalena mendengus. Pandatmu masih kelihatan. Peduli amat, gerutu Ramandita keki. Lagian tak ada orang. Lalu keranjang diletakkan di meja dekat mesin cuci. Tak peduli tubuhnya sama sekali tidak lagi terlindung, kalem-kalem saja ia masukkan kain-kain kotor sepotong demi sepotong ke mesin cuci.
setelah lebih dulu mesin cuci dioperasikan. Tak ada orang. Lalu aku ini siapa? Magdalena nyeletuk sendirian. Perempuan yang hidup di dapur, teriak Ramandita. Apa kau tak dengar perutku sudah keroncongan, Lena? Magdalena menggelengkan kepala tersenyum-senyum, lalu menyelinap ke dapur dan sibuklah ia bekerja. Ramandita menunggu sejenak. Ketika ia lihat Magdalena berdiri membelakangi, cepat-cepat ia menyambar spray yang sengaja ia sisakan di dalam keranjang. Cepat-cepat pula ia berjingkat pergi ke kamar tidur terdekat, yakni kamar tidur pembantu, yang sudah lama kosong karena Ramandita lebih suka sendirian di rumah semenjak Magdalena meninggalkannya. Spray dilemparkan begitu saja ke dalam. Pintu kemudian ditutup rapat, lantas kembali lagi ke mesin cuci. Pura-pura sibuk melihat lewat kaca pengintai mesin cuci, ia nyeletuk keras. Mau buatkan kopi, Lena? Gulanya jangan terlalu banyak. Tetapi saat itu Magdalena sudah keluar dari dapur dengan cangkir berisi kopi panas yang kemudian ia serahkan ke tangan Ramandita. Aku selalu siap bukan, Komandan? Senyumnya mengejek. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.